Fakta baru, pembunuh kasus Subang makan nasi goreng dulu. Rohman Hidayat, ditanyakan penyidik Polda ke Yosef. Sebelum kita lanjut, mari kita subscribe dulu. Satu subscribe sangatlah berharga bagi kami untuk membangun channel kami. Kalau sudah, mari kita lanjut nonton dan nyimak video sampai selesai, supaya gak gagal paham. Pembunuh ibu dan anak di Subang hingga kini belum ditangkap. Namun meski begitu, penyidik Polda Jabar terus melakukan pemeriksaan maraton terhadap para saksi. Saksi yang diperiksa Yosef Hidayah, Yosef Subang, Yoris, Danu dan Yanti istri Yoris serta 3 saksi lainnya. Mereka semua bersaksi untuk kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang pelakunya belum bisa ditangkap. Dalam kesaksian Yosef Subang yang merupakan suami sekaligus ayah korban pembunuhan, ada hal yang dan belum terungkap sebelumnya. Penyidik yang menangani kasus pembunuhan Subang tersebut sempat ditanyakan oleh penyidik soal nasi goreng dan puntung rokok. Hal tersebut seperti dikatakan penasehat hukum Yosef, Rohman Hidayat. Menurutnya penyidik pada pemeriksaan terhadap Yosef menanyakan berbagai hal, salah satunya mengenai puntung rokok yang berada di lokasi tempat kejadian perkara TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Kemudian penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar tersebut juga menanyakan mengenai nasi goreng. Nah, untuk terkait nasi goreng gini merupakan hal yang baru ditanyakan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan menurut Rohman Hidayat, penyidik menunjukkan sebuah foto meja makan yang ada di TKP pembunuhan Subang. Di meja makan tersebut ada nasi goreng dan makanan lainnya. Setelah memperlihatkan ke Yosef mengenai foto tersebut, lalu penyidik menanyakan soal nasi goreng tersebut. Terus ditanyakan ke Pak Yosef pernah nggak waktu berangkat tanggal 17 malam ke rumah Bu Mimin melihat nasi goreng ini? Atas pertanyaan tersebut Pak Yosef langsung menjawab tidak melihat, ujar Rohman Hidayat. Saat dihubungi, Jumat tanggal 26 November tahun 2021. Kemudian penyidik juga menanyakan soal puntung rokok. Menurut Rohman Hidayat, saat ditanyakan soal puntung rokok dijelaskan oleh Yosef bahwa ketika pergi ke rumah istri mudanya, di rumah itu asbaknya masih kosong, tidak ada puntung rokok. Penyidik nanya soal asbak, tapi Pak Yosef bilang kosong. Kan pada waktu itu nerima tamu, tapi tidak lama dan tidak sempat membuang rokok di asbak. Jadi, dia ingat betul bahwa asbak yang di ruang tamu itu kosong pada saat Yosef keluar rumah, katanya. Danu terlama diperiksa. Selain Yosef, hal yang menjadi perhatian yakni pemeriksaan terhadap Muhammad Ramdhanu alias Danu, yang diperiksa pada Kamis tanggal 25 November tahun 2021 paling lama, hingga memakan waktu 12 jam. Danu sendiri adalah sepupu Amalia Mustika Ratu atau keponakan Yosef dan juga korban Tuti Suhartini. Seperti diketahui Yosef Hidayah, Yosef Subang, Yoris Raja Amarullah, Yoris, dan Muhammad Ramdhanu, Danu, hari ini Kamis tanggal 25 November tahun 2021 diperiksa berbarengan saksi kasus pembunuhan Subang di markas Polda Jawa Barat Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Pemeriksaan untuk menentukan siapa pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Pemeriksaan sendiri langsung dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar yang khusus menangani kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ditreskrim Polda Jabar sendiri ditugaskan khusus untuk menangani pembunuhan Subang oleh Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana untuk menentukan siapa pembunuh ibu dan anak di Subang. Pemeriksaan untuk menentukan siapa pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Pemeriksaan sendiri langsung dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar yang khusus menangani kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ditreskrim Polda Jabar sendiri ditugaskan khusus untuk menangani pembunuhan Subang oleh Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana untuk menentukan siapa pembunuh ibu dan anak di Subang. Yosef Subang sudah hadir di lingkungan Mapolda Jabar sejak pukul 10 pagi, namun baru dilakukan pemeriksaan setelah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami sudah hadir dari pagi, namun pemeriksaan ternyata dilaksanakan setelah pukul 12 waktu Indonesia Barat, ujar Rohman Hidayat penasehat hukum Yosef saat dihubungi wartawan. Pemeriksaan ternyata dilaksanakan berbarengan dengan Yoris dan Danu yang datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, karena jauh datang langsung dari Subang. Jadi tidak hanya Yosef saja tapi pemeriksaan tersebut langsung berbarengan bertiga, Yosef, Yoris dan Danu. Menurut pantauan di Polda Jabar,
Kamis tanggal 25 November tahun 2021, Yosef bersama kuasa hukumnya Rohman Hidayat terlihat masuk gedung Ditreskrimum sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Sementara Danu dan Yoris sudah datang lebih dulu dan langsung masuk ke gedung Ditreskrimum. Saat ini, keduanya masih menjalani pemeriksaan. Tentu saja ini menjadi pertanyaan gelagak apa sehingga Yoris, Danu dan Yosef harus diperiksa berbarengan. Sementara Yosef datang menggunakan kaos polo putih, lengkap dengan pecinya. Sebelum masuk gedung Ditreskrimum, Yosef menyatakan dirinya siap kembali menjalani pemeriksaan. "Ya, siap diperiksa," ujar Yosef sebelum masuk ke ruangan. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengatakan, Yosef sudah 16 kali menjalani pemeriksaan. Namun pemeriksaan di Polda Jabar baru hari ini. Ya, ada pemanggilan lagi ini pertama di Polda. Kalau dihitung sama yang di Subang, ini sudah yang ke-16 kali BAP, ujar Rohman. Pemeriksaan terhadap Yosef, Danu dan Yoris ini adalah hari-hari terakhir menjelang 100 hari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. 100 hari sejak meninggalkan korban kasus pembunuhan Subang menjadi hari-hari krusial untuk penentuan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Pemeriksaan tersebut berlangsung hampir 12 jam, dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan baru selesai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagaimana tanggapan Anda? Terima kasih sudah nonton video kami.